Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafia Nuraini dengan NRP 50312510669 akan melakukan presentasi dari hasil esai yang sudah saya tulis berjudul Analisis Relevansi Bapak Kadek sebagai Vice President TCSL PT Petrokimia Gresik dalam Teori Keterampilan Manajerial CAT serta Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence terhadap pekerjaan. Menurut CAT, seorang manajer diharuskan menguasai 3 keterampilan utama, yaitu yang pertama ada technical skill, keterampilan seorang manajer dalam memahami, menguasai, dan menerapkan pengetahuan khusus yang berhubungan dengan bidang kerjanya. Kemudian yang kedua ada interpersonal skill, yaitu keterampilan oleh seorang manajer untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder perusahaan. Yang ketiga ada conceptual skill, yaitu kemampuan manajer untuk berpikir strategis dalam menganalisis hubungan antar bagian perusahaan untuk mengambil suatu solusi yang kreatif. Nah, pembahasan kali ini berfokus pada Bapak Kadek Andika Widya Kresna selaku Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TCSL dari PT Petrokimia Gresik yang sudah menjabat sejak tahun 2023 hingga saat ini. TCSL sendiri merupakan program tanggung jawab sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal. Posisi strategis yang diemban oleh Bapak Kadek saat ini mengharuskan beliau untuk menguasai keterampilan manajerial menurut CAT. Dalam hal technical skill, Bapak Kadek memberikan skala 3 dari 5. Hal ini karena sebagian besar pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis sudah ditangani oleh tim di bawah koordinasinya. Sementara beliau hanya sesekali menggunakan pengalaman sebelumnya untuk memberikan arahan atau coaching. Kemudian untuk hal interpersonal skill mendapatkan penilaian tertinggi dengan skala 5 dari 5. Menurut Bapak Kadek, interpersonal skill merupakan fondasi utama bagi efektivitas kepemimpinan, terutama program TCSL yang selalu berhubungan dengan berbagai stakeholder. Kemudian pada conceptual skill juga mendapatkan penilaian tertinggi dengan skala 5 dari 5. Dalam kapasitasnya sebagai Vice President TCSL, Bapak Kadek harus mampu berpikir strategis dan menyusun kerangka konsep besar yang dapat dilaksanakan melalui program-program nyata oleh tim operasional. Contoh nyata terlihat ketika beliau memimpin acara kolaborasi antar perusahaan dalam Grup Pupuk Indonesia, di mana beliau harus menyeimbangkan arahan strategis dari holding dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Dalam menjalankan perannya sebagai Vice President TCSL PT Petrokimia Gresik, Bapak Kadek juga menegaskan pentingnya 4 fungsi dasar manajemen. Nah, dari sisi planning atau perencanaan, Bapak Kadek memberikan skala 4 dari 5. Perencanaan ini mencakup target tahunan yang kemudian di-breakdown ke dalam rencana kerja bulanan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya perencanaan dalam meningkatkan kualitas tim, misalnya melalui pelatihan per tahun agar anggota memiliki kompetensi yang lebih baik. Nah, kemudian pada fungsi organizing, Bapak Kadek memberikan skala tertinggi yaitu 5 dari 5. Dalam praktiknya, TCSL memiliki karakteristik program yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Sebagai contoh, dalam kegiatan sosial perusahaan, koordinasi dengan berbagai departemen maupun mitra eksternal menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif. Kemudian pada fungsi leading, Bapak Kadek juga memberikan skala 5 dari 5. Menurut beliau, kepemimpinan bukan hanya sekedar memberikan arahan, tetapi juga menjembatani strategi dari holding dengan implementasi yang ada di lapangan. Beliau mencontohkan saat memimpin kegiatan Aksi 2025. Dalam kegiatan tersebut, kepemimpinan tidak hanya soal memberikan instruksi, tetapi juga memastikan harmonisasi antara konsep dari Pupuk Indonesia sebagai holding dengan realitas yang ada di lapangan, sekaligus menjaga motivasi serta kondusivitas tim. Terakhir, pada fungsi controlling juga dianggap sangat penting karena mendapat skala 5 dari 5. Beliau menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan menanyakan progres program secara periodik dan memastikan serapan anggaran sesuai dengan target. Controlling juga melibatkan berbagai kepercayaan terhadap person in charge atau PIC masing-masing program, di mana peran beliau adalah memastikan ketercapaian tujuan melalui laporan rutin dan evaluasi berkala. Perkembangan teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini juga menjadi perhatian Bapak Kadek Andika Widya Kresna. Menurut beliau, AI dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam mendukung pekerjaan manajerial. AI dimanfaatkan untuk pencarian referensi yang dapat membantu dalam melakukan analisis awal. Dengan demikian, penggunaan AI berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keluasan informasi yang dapat diakses dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, Bapak Kadek juga menegaskan bahwa AI tidak bisa digunakan dalam pengambilan keputusan secara langsung, karena informasi yang dihasilkan perlu diverifikasi melalui sumber yang valid agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aspek kemanusiaan seperti empati, etika, dan kebijaksanaan dalam memimpin tidak dapat digantikan oleh algoritma. Pernyataan dari Bapak Kadek ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa AI memiliki peran ganda, yaitu sebagai cognitive partner yang membantu meningkatkan akurasi dan sebagai disruptor yang menimbulkan dilema, etika, dan tuntunan keterampilan baru. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajerial pada level top management tercermin jelas pada pengalaman Bapak Kadek Andika Widya Kresna sebagai Vice President TCSL PT Petrokimia Gresik.
Analisis keterampilan manajerial menunjukkan bahwa keberhasilan seorang manajer tidak hanya ditentukan oleh penguasaan technical skill, tetapi lebih pada conceptual skill dan interpersonal skill yang memungkinkan pengambilan keputusan strategis serta pengelolaan hubungan dengan berbagai stakeholder. Selain itu, penerapan fungsi dasar manajemen seperti planning, organizing, leading, dan controlling dianggap penting oleh beliau karena saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi, memastikan efektivitas tim, dan menjaga kelancaran pelaksanaan program, sekaligus memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. Sementara teknologi AI menjadi elemen baru yang mempermudah berbagai aktivitas manajerial, namun harus tetap hati-hati dalam penggunaannya. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen di era digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kemampuan manajer untuk memadukan keterampilan, fungsi, dan nilai humanis dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Untuk sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.